Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina, NIM 02104001, Prodi Teknik Informatika, Universitas Mapapuluan Sopeng. Sistem penunjuk keputusan penerimaan dan bantuan rumah tidak layak huni menggunakan metode multi atribut dan utility teori atau MAUT. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Keluarga adalah komplek terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat kebutuhan pokok dalam keluarga, karena rumah merupakan suatu sarana untuk tempat tinggal. Namun perlu kami sampaikan bahwa di wilayah kami masih banyak warga masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Adapun masyarakat ini tergolong pada keluarga fakir miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pembahasan poin pertama, definisi. Poin kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat penelitian. Poin keempat yaitu metode yang digunakan dan perhitungannya. Yang kelima, tampilan aplikasi, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan pertama kita yaitu definisi rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni, yang selanjutnya singkatan dari RTLH, adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Derajat layaknya rumah tempat tinggal dapat diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Poin kedua yaitu tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian berkaitan dengan hasil akhir yang hendaknya dicapai dalam penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis efektivitas program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau bansos RTLH di Kota Sopeng, dan yang kedua mengidentifikasi faktor penghemat efektivitas program bantuan sosialisasi rumah tidak layak huni bansos RTLF di Kota Kabupaten Sopeng. Pembahasan selanjutnya, pemanfaatan penelitian. Nah, adapun pemanfaatan penelitian yaitu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintahan daerah lain pada umumnya dan pemerintahan Kabupaten Sopeng pada khususnya dalam memformulasikan kebijakan terutama yang berkaitan dengan program bantuan sosial rumah tidak layak huni, sehingga program selanjutnya dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Poin keempat yaitu metode yang digunakan. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu multi atribut utility teori ataupun bisa disingkat dengan MAUT, adalah skema di mana evaluasi akhir fx dari suatu objek x yang merupakan suatu nilai bobot yang dijumlahkan dengan nilai relatif terhadap nilai dimensinya. Nah, ungkapan yang bisa digunakan untuk menunjukkan adalah nilai utilitas. MAUT atau multi attribute utility theory digunakan untuk merubah dan beberapa kepentingan dalam nilai numerik dalam skala 0 sampai 1, dengan 0 mewakili opsi terburuk dan 1 lebih baik. Untuk memperhitungkan seluruh dari nilai evaluasi dapat didefinisikan dengan beberapa persamaan sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan sigma N I sama dengan 1 W titik FI dalam kurung 1. Nah, adapun keterangan fx sama dengan total alternatif ke X, W sama dengan bobot dari atribut ke I tipe akuntier, dan FI sama dengan hasil evaluasi kriteria ke I untuk alternatif ke X. Y indeks yang menunjukkan suatu atribut, dan sedangkan N nilai
total dari kriteria. Adapun fungsi utility yaitu untuk normalisasi nilai-nilai dari masing-masing atribut v x diubah ke angka numerik 0 sampai 1 disebut sebagai ux yang dinyatakan dengan rumus ux sama dengan x kurang x1 min per x1 kurang x1 plus dikali 2. Nah, keterangan ux yang normalisasi bobot alternatif. Nah, x sama dengan nilai bobot alternatif x i minus nilai minimum dari atribut ke i pada seluruh alternatif, dan sedangkan x i plus nilai maksimum dari ke i pada seluruh alternatif. Dalam metode mau, total bobot dari x harus sama dengan 1. Nah, sigma n i sama dengan 1 w sama dengan 1 kali 3 keterangan w bobot kriteria ke x i indeks yang menunjukkan kriteria, n total dari kriteria. Saat menggunakan atur tingkat kepentingan suatu nilai bobot adalah 1 sama penting, 2 sedikit lebih penting, 3 lebih penting daripada, 4 jauh lebih penting, dan 5 mutlak sangat penting. Untuk mengukur nilai bobot dilakukan penormalisasian dari masing-masing kriteria sebagai berikut. W sama dengan 1 sigma w 4x keterangan nilai bobot kriteria ke x i tingkat kepentingan bobot kriteria ke x. Sigma w sama dengan jumlah tingkat kepentingan nilai bobot tiap-tiap kriteria. Selanjutnya, perhitungan maut. Dalam sistem untuk menentukan warga yang akan mendapatkan bantuan dari 8 karakter yang didapatkan melalui interview langsung dengan tim pelaksana kegiatan desa TPK DES, yaitu 1 pekerjaan, 2 penghasilan, 3 material atap, material dinding, material lantai, MCK, status rumah, jumlah tanggungan keluarga. Selanjutnya, tampilan aplikasi halaman login. Ketika kita memasuki aplikasi, kita akan dialihkan ke halaman login ini. Yang pertama, masukkan nama, password, dan masuk. Ketika sudah login, kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Berikut adalah antarmuka halaman calon penerima bantuan. Selanjutnya, berikut ini adalah antarmuka halaman data kriteria. Selanjutnya, berikut adalah antarmuka halaman data kriteria pekerja 1. Nah, juga ini pekerja 2, selanjutnya pekerja 3, pekerja 4, pekerja 5, pekerja 6, dan berikut merupakan tampilan perhitungan maut. Berikut ini tampilan proses normalisasi bobot referensi W. Berikut tampilan laporan hasil akhir.
kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah diselesaikan mulai dari pengumpulan, pengolahan data hingga pengujian sistem yang telah digunakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, aplikasi sistem pendukung keputusan. Penerimaan dana bantuan rumah tidak layak huni dibangun berbasis web, dirancang menggunakan software Visual Code, text editor, database management system (DBSM), MSQL, Excel, dan dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, dan yang kedua, penerapan metode MAUT menjadi lebih efisien karena proses penilaian terhadap nilai-nilai calon penerima bantuan menjadi lebih cepat, serta dapat saat proses penghitungan nilai para calon penerima dana bantuan, nilai keputusan akhir yang dihasilkan oleh sistem menjadi lebih objektif dan transparan. Itulah tadi presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.